Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat kurma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit hal yang saya tahu dan saya pikir teman-teman semuanya yang menyaksikan kajian ini juga perlu tahu. Saya teringat apa yang dikatakan berkali-kali oleh guru saya, Bunyai Nur Nadifah, pada saat acara rutin malam Jumat Legi. Malam Jumat Legi itu rangkaian acara dari semaan, kemudian khataman, kemudian sholawat Simtud Duror, dan diakhiri dengan pengajian. Pada saat acara semaan yang beliau pimpin, kemudian khataman, setelah itu beliau biasanya mengambil waktu 5-7 menit untuk memberikan pesan-pesan kepada santri. Dari sekian kali acara Jumat Legi, beliau sering mengatakan kepada kami santri-santri bahwa kalian semuanya harus memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan sampai ada banyak waktu yang kosong. Bunyai Nur Nadifah mengulang hal tersebut berkali-kali dalam satu majelis, kemudian pada saat malam Jumat Legi yang lain juga kembali mengulang hal tersebut, karena menurut beliau hal itu harus diulang-ulang, benar-benar harus diulang-ulang. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam alam bawah sadar santri-santrinya. Apa kira-kira yang dikehendaki oleh beliau? Ibu Nyai tentu saja menghendaki bahwa santri-santri semuanya memanfaatkan waktu-waktu yang ada selama berada di pesantren untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk beribadah, untuk belajar, untuk mengembangkan skill. Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan, sehingga beliau berpikir, buat apa kita menganggur, buat apa kita membiarkan waktu dalam kehidupan kita sehari-hari itu kosong. Itu sangat-sangat disayangkan. Maka dari itu beliau sering mengungkapkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7 mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kau melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan jika kau melakukan kejahatan, melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Inilah istilahnya termasuk yang mendukung Ibu Nyai untuk mengatakan hal tersebut. Ibunya tentu saja paham bahwa setiap kali seseorang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan sendiri itu. Semua kebaikan, keburukan yang kita lakukan, teman-teman, akan kembali kepada diri kita. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menafsiri ayat ini, beliau mengatakan bahwa naf'u a'malikum wa'idun alaikum. Kemanfaatan dari setiap perbuatan kalian semuanya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Artinya apa? Artinya kita tidak sepantasnya merasa rugi ketika melakukan kebaikan, teman-teman. Meskipun memang kadangkala ketika melakukan kebaikan kita merasa berat. Misalnya bersedekah, memberi kepada orang lain, atau memberi pinjaman kepada orang lain, kemudian kita menolong, kemudian kita beribadah sholat malam,
kemudian kita belajar sepanjang malam, semuanya itu terasa berat teman-teman, sangat-sangat berat. Teman-teman tentu saja paham. Akan tetapi kita harus ingat benar-benar bahwa hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat itu, yang merupakan kebaikan itu, semuanya akan kembali kepada diri kita. Diri kita sendirilah yang nantinya akan merasakan keuntungan, merasakan kebaikan lanjutan dari hal tersebut. Maka kita, sekali lagi saya katakan, tidak akan merasa rugi, tidak akan rugi. Begitu teman-teman. Kemudian di ayat yang lain, untuk menegaskan kembali ayat ini, Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 46, Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka amal soleh tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan teman-teman, fa'alaiha, maka kejahatan itu, keburukan itu akan kembali ke dirinya sendiri. Mohon maaf kalau ini berulang-ulang, saya ingin menegaskan kepada teman-teman bahwa semua kebaikan itu yang kita lakukan meskipun dengan susah payah, supaya kita tidak terlalu banyak mengeluh, kita harus berpikir bahwa semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada yang istilahnya membuat kita rugi setiap kali kita membuat kebaikan. Meskipun pada saat itu kita berpikir kita rugi, tapi sebenarnya kita tidak dirugikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan semuanya adalah keuntungan untuk diri kita sendiri. Meskipun kita tahu bahwa semua kebaikan itu kalau urusannya sama orang lain juga akan mendapatkan keuntungan. Tapi setiap kali orang mendapatkan keuntungan dari kebaikan kita, kita bukan rugi, kita juga untung. Artinya kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Seperti itu teman-teman. Saya juga ingat yang dikatakan oleh guru saya juga, Gus Ahmad Faiz Abioso, putra dari Ibu Nyai Nur Nadifah. Untuk mendukung apa yang dikatakan oleh beliau tadi, Gus Faiz mengatakan seperti ini, kalau ada santri yang masih terlalu banyak waktu digunakan untuk menganggur, maka alamat dia tidak akan sukses. Nah, ini menjadi rambu-rambu bagi kita supaya kita tidak sampai senang. Setidaknya kita benci, kita tidak suka kalau ada banyak waktu dalam kehidupan kita yang kosong, yang kita gunakan untuk menganggur, untuk tidur, untuk main game dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tidak terlalu bermanfaat itu kita seharusnya sedih, kita terlalunya susah, bahkan sebaiknya benci. Sehingga dengan dimulai perasaan-perasaan tidak senang itu, kemudian kita bergerak, kita mulai mengisi waktu-waktu kosong itu dengan hal-hal bermanfaat, dengan hal-hal yang membuat diri kita menjadi pribadi lebih berkualitas, menjadi orang yang kemudian lebih bermanfaat kepada orang lain. Karena Rasulullah bersabda bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kita sudah berbuat kemanfaatan, kebaikan untuk diri kita sendiri, kemudian pada tahap berikutnya kita akan berbuat kebaikan, kemanfaatan untuk orang lain juga. Pada saat kebaikan dan kemanfaatan itu sudah merambah ke orang lain, maka kita bergerak perlahan-lahan menjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah, menjadi khairun nas. Mudah-mudahan teman-teman, saya dan kalian semua yang menyaksikan kajian kurma ini dapat menjadi bagian dari orang-orang tersebut, yakni orang-orang yang menggunakan waktu dengan baik, dengan melakukan kebaikan-kebaikan sehingga menghasilkan kemanfaatan-kemanfaatan baik untuk diri sendiri, lebih-lebih nanti untuk orang lain, supaya kita menjadi khairun nas, manusia terbaik. Sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali kalau saya ada banyak salah kata.
Sekian saya akan akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.